Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warna semua. Senang sekali saya Purnamasari bisa kembali menemani sahabat Warna di akhir pekan kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal mengajak sahabat Warna semua untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari gula aren aneka rasa. Saya sudah berada di Desa Teratau, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, di mana di belakang saya ini adalah tempat pembuatan dari gula aren aneka rasa. Kira-kira seperti apa cara pengolahannya? Yuk kita intip dapur produksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ini kenalin saya Sari. Saya mau tahu nih, di sini katanya ada pembuatan kopi jahe gula aren ya Pak ya? Oh iya, bener ya Pak ya? Boleh nggak Pak kira-kira saya tahu cara pembuatannya kayak gimana? Oh boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Diajak ke dalam ya Pak ya? Iya bisa. Tapi lewatnya lewat di situ. Oh lewat samping. Lewat Oke samping. deh. Nah pemirsa, kita akan diajak Bapak untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari kopi jahe gula aren. Seperti apa pembuatannya? Yuk ikuti saya. Ini kita mau ke tempat ininya ya Pak ya? Ke tempat pengolahan. Tempat pengolahan. Nah, jadi gudangnya ada di belakang sana. Oh, ada di belakang rumah langsung ya Pak ya? Di situ ada dikerjakan beberapa karyawan. Halo sahabat Warna, aku dan tim Warna diajak Pak Arsani ke lokasi pohon aren miliknya yang ada di belakang rumah. Selain di sini, pohon aren milik Pak Arsani juga ada di tempat lain. Begitupun dengan lahan pohon aren milik kelompok tani warga Desa Teratau, Kecamatan Jaro lainnya. Ya, ini di depan pohon apa tadi Pak namanya Pak? Ini sudah lokasi pemanjatan aren. Oh ini pohon arennya Iya, ini ya pohon Pak? aren itu. Oh oke. Nah pemirsa kita udah sampai di lokasi pohon aren ya Pak ya? Iya benar. Nah nanti kita akan tahu lagi, mengupas lebih dalam lagi bagaimana cara pembuatan kopi jahe gula aren. Jangan kemana-mana, tetap di Warna. Nah sahabat Warna, ini adalah proses pengambilan gula aren yang dilakukan rutin 2 kali dalam sehari oleh warga di sini. Dimulai pukul 7 untuk tahap pertama, sedangkan tahap kedua pukul 4 atau 5 sore. Dimana menurut pengakuan dari Pak Arsani, di jam tersebut gula aren yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus untuk diproduksi.
Pemirsa, kembali lagi di Warna. Kita akan kembali bertanya kepada Bapak Arsani nih Pak. Ini kan kita udah di pohon gula aren ya Pak ya, benar ya Pak ya? Benar. Kalau untuk pohon gula aren ini ada berapa lahan ya Pak yang Bapak punya? Kalau lahannya sih banyak aja tapi terpisah. Kebetulan ini ada sebagian di belakang rumah milik saya sendiri. Berarti di sini milik Bapak Arsani sendiri ya Pak ya? Ini kalau yang milik sendiri ini ada berapa nih Pak? Kalau yang di sini tidak seberapa banyak sih, kurang lebih ada 10-20 pohon aja. 10-20 pohon. Selain di sini di mana lagi nih Pak ada Ada untuk aren? di seberang sana, di seberang sungai, di wilayah di Sarandu. Itu milik siapa Pak? Milik pribadi juga. Milik pribadi juga. Jadi ada berapa banyak lahan yang Bapak miliki untuk yang aren ini Pak? Kalau aren sih tidak seberapa untuk lahan spasial, nggak ada, tapi di mana ada lahan di situ ada pohon aren. Oke, berarti berarti ini satu di belakang rumah ya Pak ya? Iya. Terus yang lainnya juga ada di mana tadi Pak? Di daerah Randu. Oh, di Randu. Itu milik Bapak pribadi ya? Biasanya kalau selain mendapatkan dari lahan pribadi, dari mana lagi nih Pak untuk aren? Dari aren penduduk juga banyak, dari masyarakat. Berarti ngambil dari punya penduduk juga ya Pak ya? Itu biasanya sistemnya gimana tuh Pak? Kalau dari penduduk itu sistemnya bagi hasil, jadi itu ada dalam 1 minggu itu 1 hari yang punya lahan. Jadi kalau kita ngambil itu dapat gula arennya itu sekitar 10 biji, berarti 10 biji untuk 1 minggu 1 hari untuk yang punya lahan. Oh, oke. Kalau untuk produksinya aren, untuk aren sendiri ya Pak ya, per hari itu berapa nih Pak? Menghabiskan berapa gitu? Kalau per hari itu kurang lebih, kalau kiloan itu 20 kilo per hari. Itu pasti 20 Pasti kilo 20 itu ya Pak kilo ya? per hari. Oke. Kalau ini kan kopi ada terbuat dari jahenya juga ya Pak ya? Ada. Kalau untuk jahenya sendiri di mana nih Pak ngambilnya? Apa Kalau dari jahenya, lahan sendiri Ya, juga? kalau jahenya itu juga dari di Seteratau sendiri, Punya Bapak sendiri juga? bukan dari petani. Oh, dari komunitas petani yang ada Iya, di sini petani ya yang Pak ada ya? di Kecamatan Jaro. Itu beberapa petani yang ada di Kecamatan Jaro. Kalau untuk apa namanya itu Pak? Komunitas petani yang ada di sini? Itu komunitasnya. Ada berapa anggota Pak yang bekerja untuk kopi Kurang aren? lebih, kalau yang aktif dalam berproduksi itu ada 6 orang, tapi anggotanya ada 15 orang. Yang ada di Desa Teratau, khusus di Desa Teratau ya Pak ya? Pak, ini kan kalau untuk tadi sudah ada jahe Pak ya, gula aren juga, terus selain itu lagi kopi. Selain daripada kopi itu ada, Maksudnya untuk yang kopi, di mana Bapak mendapatkan kopi ini? kalau kopi itu kami dapat dari Desa Muang, itu dari Desa Solan, ya dari masyarakat di sekitar. Cuman wilayah Tabalong aja yang kami ambil untuk produksi. Kalau untuk seharinya itu produksi kopi ini berapa nih Pak? Kalau tadi kan gula aren 20 kilo ya Pak ya? Kalau kopi itu terkadang banyak, terkadang sedikit. Tapi kalau rata-rata per bulannya kurang lebih 100 kilo. 100 kilo, itu pasti untuk khusus Untuk per bulan, kopi? 1 bulan ya, untuk kopi. Oke. Berarti kalau misalkan produk kopinya di belakang itu tadi juga ya Pak? Iya, sama di situ. Oke. Berarti habis dari sini saya mau lihat produksi kopinya, boleh ya Pak? Bisa. Oke. Pemirsa, kita akan lanjut melihat cara pengolahan kopinya. Jangan kemana-mana, tetap di Warna. Usai proses pengambilan air gula aren dari pohon tadi, gula aren langsung dimasak di atas kayu bakar hingga mengental. Ya, kurang lebih lamanya 6 jam loh. Setelah mengental, gula aren dipindahkan ke dapur produksi untuk dimasak kembali hingga menimbulkan aroma wangi aren yang semerbak. Gimana? Cukup rumit ya pengolahannya, sahabat Warna? Ya sahabat Warna, saya sudah di rumah produksi ini ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Iya, gudang Ini produksi.
gudang produksi dari kopi jahe gula aren ya Pak ya. Jadi kita udah ngambil gula arennya di belakang situ, terus habis dari proses pengambilan gula aren, ini gula arennya diapakan lagi nih Pak? Habis pengambilan air merah tadi diproses dengan penyaringan, dibuat ke dalam kawah, direbus dulu sampai mengental. Berarti gula aren yang habis dipetik di pohon tadi ya Pak ya, terus disaring dulu gitu ya? Disaring dulu. Jadi habis itu setelah mengantal baru prosesnya di dalam pakai kompor. Oke. Tapi kalau untuk gula aren itu sendiri Pak, diambilnya berapa kali sehari nih? Kalau sehari itu diambil 2 kali, pagi sama sore. Itu rutin ya Pak ya? Rutin tiap hari. Itu proses pengambilannya ada jam-jam tertentu kah atau asal aja begitu Pak? Kalau Yang penting proses diambil gitu. pengambilannya untuk menjaga standar kualitas itu diambil dari jam 7 pagi sama jam 4 sore. Jam 7 pagi dan 4 sore. Alasannya jadi memilih jam itu kenapa nih Pak? Itu biar hasilnya standar, tidak ada asam-asam. Jadi proses pengambilannya pun berpengaruh pada rasanya begitu ya Pak Kalau ya? proses pengambilannya tidak teratur maka berpengaruh dengan rasa yang dihasilkan. Oh, berarti itu harus rutin teratur di jam segitu ya Pak? Nggak Iya, boleh tetap. berubah-berubah gitu ya? Walaupun hari hujan tetap dengan jam segitu. Dengan jam yang sama, Iya. walaupun sedang petir gitu ya Pak ya? Tetap. Tapi habis dari diambil tadi terus disaring ya Pak ya? Disaring dulu, direbus sampai mengantal. Itu kira-kira berapa lama nih? Kalau satu kawah besar ukuran 36 itu kurang lebih 6 jam perebusan dengan pengentalan. Gula aren. Iya. Oke. Ini kan pembuatan kopi jahe gula aren ya Pak ya? Iya. Oh, itu bahannya apa aja nih Pak? Bisa disebutin Pak? Kalau Berapa pembuatan banyak begitu jahe bahan-bahan? gula aren itu terbuat pertama dari air merah. Itu Air apa Pak? air merah yang dari pohon aren kan itu direbus dulu sampai mengental menjadi gula aren. Kemudian dicampur dengan jahe, dicampur lagi dengan kopi, jadi dicampur dengan pasak bumi. Jadi bahan-bahannya itu gula aren, jahe sama kopi, pasak bumi. 4 bahan untuk gula aren, jahe, pasak bumi. Oke. Kalau untuk satu kali produksi itu takarannya berapa nih Pak? Kayak misalkan jahenya, terus gula arennya dan kopinya begitu. Kalau takaran dalam satu kali produksi itu di dalam 3 kg itu diambil 300 gram pasak buminya yang sudah direbus, airnya diambil. Kemudian gula arennya itu sebanyak 3 kg dan jahenya sebanyak 2 kg. Jadi 1 liter air jahenya sarinya itu. Dan kalau ini tadi kan gula arennya direbus sampai kental, baru apa bahasanya Pak? Dimasak lagi. Dimasak lagi ya habis. Iya. Oh gitu. Oh berarti ini habis udah direbus sampai kental, dimasak lagi begitu ya? Dimasak lagi. Jadi dipindah untuk prosesnya. Itu Setelah untuk apa? pengentalan dari kayu, jadi kemudian proses dari kompor. Oh berarti ada 2 metode ya cara Iya. pengolahannya, dengan kayu sama dengan kompor gitu Iya. ya untuk gula aren. Iya. Kalau kopi sama jahenya gitu juga Pak? Sama. Oh 2 kali juga, ada proses pengayu, masak di kayu gitu, dan proses masak di kompor gitu ya Iya, Pak ya? sama. Oh, kalau untuk kopinya gimana nih Pak cara memasaknya? Kalau kopinya itu sehabis dicuci dulu, kemudian yang mengepungnya itu dipisah, diambil yang tenggelam aja. Jadi itu ditiriskan dulu. Habis itu baru di mesin, Masukkan dalam kurang mesin. lebih ya dimasukkan dalam mesin penyengeraian, di roasting itu kurang lebih 1 jam. Baru penghalusan. Nah, jadi sari pasak bumi tadi yang sudah direbus dicampur dengan kopi, kemudian dihaluskan. Oke, berarti pasak buminya langsung dicampur di situ juga Iya, ya Pak ya? langsung dicampur kopi dulu. Oke, Ada juga sebagian dari gula aren. Jadi ada 2 metode pembuatan. Oke, kalau jahenya gitu juga ya Pak ya prosesnya? Kalau atau jahenya gimana? sama. Kalau jahenya kan habis di di blender, dihaluskan kemudian diperas, diambil dalam 2 kilo jahe itu menghasilkan 1 liter air jahe. Jadi 1 liter itu berbanding dengan 3 kg gula aren. Oke, berarti ini untuk proses pembuatannya 2 kali bisa dibilang gitu ya Pak ya? 2 kali 2 kalau kali untuk ke semua-muanya. iya. Kalau untuk ini Pak, yang mengerjakannya biasanya
siapa aja nih Pak yang Kalau terlibat yang untuk mengerjakan itu dari anggota kelompok usaha bersama di Desa Teratau? ya di Desa Teratau. Ada berapa jumlah anggotanya tadi Pak? Kalau anggotanya ada jumlahnya 15 orang, tapi yang aktif dalam berproduksi itu ada 6 orang. Berarti ke 6 orang ini ikut bergabung membuat kopinya Ya, Pak? mereka selain menghasilkan mencari bahan baku, mereka juga proses pembuatan. Oh, kalau untuk seharinya itu memproduksi berapa tadi Pak? Kalau memproduksi kami standarkan itu 20 kilo per hari. 20 kilo per hari. Tapi kalau permintaan banyak bisa dipenuhi. Oke, baiklah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warna sesaat lagi. Nah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung segmen, dimana tadi kita sudah menyaksikan proses pembuatan dari mengambil gula arennya ya Pak ya di pohon, terus cara pembuatannya, dan kini kita sampai pada proses pengemasannya ya Pak ya. Iya. Kalau untuk pengemasannya sendiri ini seperti apa Pak biasanya yang dilakukannya? Apa bikin sendiri kemasannya ini atau gimana nih? Kalau kemasan ini belinya dari luar daerah, dari Jawa. Oh berarti Bandung. dipesan khusus ya Pak ya? Ya, khusus. Biasanya kalau yang untuk mengemas ini ada berapa orang nih Pak yang melakukan Kalau yang pengemasan? mengemas ini ada 3 orang. Dari warga sini juga? Iya, dari kelompok usaha bersama. Oh. Kalau dalam sehari ini pengemasan ini ada berapa? Kalau sehari kurang lebihnya 200 bungkus per hari. 200 bungkus ini untuk semua jenis ya Pak ya? Atau Semua jenis tapi satu-satu per hari, satu jenis. totalnya 200 bungkus? 200 bungkus itu satu macam per hari. Oh oke. Kalau untuk pemasarannya ini sampai mana nih Pak? Kalau pemasarannya selain dari Tabalong, juga provinsi, ada juga dari luar daerah. Itu caranya mereka memesan gimana Pak? Apa lewat WhatsApp mungkin atau online atau gimana nih? Kebanyakan dari WhatsApp. Dari WhatsApp ya? Minta langsung dari produsen. Kalau untuk biasanya nih yang paling ini ada berapa jumlah varian ya Pak? Kalau varian untuk saat ini ada kurang lebihnya 20 varian. 20 varian? 20 varian. Itu tadi kan ada rasa jahe ya Pak ya? Iya. Ada rasa apa lagi itu Pak? Yang paling banyak diminati, yang paling banyak diburu orang gitu? Yang banyak diburu orang itu yang komplit ada kopi jahe pasak bumi. Kopi jahe pasak Itu bumi? yang paling komplit. Itu yang paling sering dicari orang Iya, ya Pak paling ya? sering dicari. Oke. Pak, kalau untuk idenya sendiri nih Pak, jadi bisa bikin produk kopi perumahan lah istilahnya begitu, itu dari mana tuh Pak awalnya? Kalau ide dari awalnya itu dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tabalong. Berarti ini support dari pemerintah Iya. ya Pak ya? Itu bisa diceritain Pak awalnya gimana tuh Pak, support apa yang diberikan mereka? Dari awal itu kami disuruh membentuk kelompok, itu terbentuklah dari tahun 2014 itu 2 kelompok. Yang pertama kelompok Rakat Sepakat, yang kedua kelompok Berkah Bersama. Tapi yang kelompok Berkah Bersama ini sampai saat ini tidak pernah menjalankan karena mereka tidak mau mengambil risiko untuk bikin modal, untuk beli kemasan dan lain-lain sebagainya. Berarti yang menjalankan ini hanya satu kelompok tadi Satu ya Pak kelompok ya? yang menjalankan. Berarti kalau untuk modal ini dibantu pemerintah daerah begitu Pak ya? Kalau Atau modal, bagaimana? modal dari awalnya itu modal sendiri Modal sendiri dari warga sini ya Pak ya? Atau dari Bapak nih? dari saya sendiri. Itu boleh dikasih tahu nggak Pak modal awalnya berapa? Kalau ya? modal awal itu sebanyak 3 juta. Itu kemudian pada tahun 2016 itu sampai 20 juta. Dan sampai saat ini sudah 50 jutaan ke atas. Oke, ini berarti berdirinya sejak tahun Tahun 2014. 2014 dan itu sudah mulai jalan
jalan pemasarannya juga ya Pak ya? Iya. Oke, kalau untuk ini Pak penghasilannya ini berapa nih Pak? Kalau penghasilan untuk rata-rata kurang lebih 15 juta per bulan bersih. 15 juta bersihnya itu ya Pak ya? Oke, kalau biasanya nih yang diambil para reseller atau distributor mengambil ke tempat Bapak ini biasanya yang paling banyak tuh berapa nih? Kalau diambil mereka itu semua jenis mereka maunya misalnya 100 bungkus, tapi itu beberapa jenis semuanya diambil. Kebanyakan itu dari mana nih Pak? Kebanyakan dari teman-teman UKM yang ada di Tabanan. Berarti hampir seluruh pelaku UMKM ngambilnya di sini ya Pak ya? Enggak sebagian aja yang minat untuk menjalankan usaha ini. Oke, ini kalau sekarang jumlah yang ikut membantu produksi ini ada berapa nih Pak anggotanya Pak? Kalau anggotanya untuk produksi yang aktif setiap hari itu ada 6 orang. Dari warga sini ya? Ya dari kelompok usaha bersama warga sini. Itu kalau mulainya itu ada berapa orang nih Pak jumlah yang dari Kalau kelompok mulainya keluarga bersama? itu ada 25 orang. Sisanya? Yang aktif menjaga kualitas itu ada 15 orang. Mereka itu membuat bahan baku. Oh gitu. Oh jadi sebagian bahan baku juga diambil dari warga ya Pak ya? Iya. Selain dari produksi lahan Bapak sendiri begitu ya Pak ya? Itu dari jahenya, dari pasak buminya juga ya Pak ya? Iya. Dari semuanya. Itu sistemnya gimana tuh Pak mengambil itu? Kalau Bahan sistem dari warga? dari warga itu ada MOU-nya untuk beli jahe. Oh. Jadi walaupun jahe seberapa mahal, kami cuman standarnya 60.000 per kilo. 60.000 per kilo. Iya. Kalau untuk satu kemasan seperti ini Pak dijualnya harganya berapa nih Pak? Kalau satu kemasannya itu 20.000. 20.000 untuk semua varian ya Pak ya? Ada yang satu yang kayak ini 21.000 yang pakai saset. Kalau yang kayak ini isi 100, sini 500 gram harganya 20.000. 20. Kalau ini tadi berapa Pak? Itu 125 gram tuh 21.000. Yang pakai saset. 21.000 itu 20.000 ya? Ya 20.000 isi Beda 500. 1.000 aja ya Pak ya? Iya, isi 500. Oh, bedanya ini dengan itu apa nih Pak? Kalau ini gula palem ini untuk semua pemanis masakan tapi dicampur dengan gula pasir. Oh, kalau yang ini? Itu murni dari gula aren. Oke, berarti ini murni itu ada campurannya Iya, begitu ya ada Pak campuran. ya? Nah Pak, boleh ya Pak ya sambil tes rasanya ya Pak ya? Oh ini Mencicipi rasanya. bisa, ini sudah Oke. dicoba Sudah dulu dibikinkan kayak apa juga. rasanya kopi jahe pasak bumi ini yang komplit Bu. Oh, ini rasa komplit ya Ya, Pak ini ya? komplit. Makasih Pak Panas. Dari jahe pasak Aduh, bumi gula aren. ini diseduh dalam bentuk hangat ya Pak ya? Iya untuk hangat. Oke, saya Satu cobain ya gelas Pak itu ya? sekitar 25 gram per Oke, gelas. bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa saya seduh. Ini rasa apa tadi Pak? Kopi jahe pasak bumi. Kopi Itu yang jahe komplit. pasak bumi gula aren komplit Iya. ya Pak ya? Iya. Ini rasanya rasa yang komplit, saya coba dulu ya. Panas. Rasanya memang terasa banget ya Pak ya. Selain karena saya nggak begitu pecinta kopi, jadi saya suka rasanya ini rasa jahenya timbul, terus rasa gula arennya juga timbul, jadi rasanya itu pas, enak banget kalau misalkan diseduh saat-saat cuaca dingin gitu ya Pak ya, pas lagi hujan atau pas lagi badan kita lagi sakit, atau juga buat konsumsi sehari-hari buat penambah stamina ya Pak ya. Iya. Nah sahabat warna, bagi Anda pecinta kopi yang juga ingin mencicipi kopi jahe gula aren pasak bumi, bisa datang ke desa Teratau, Kecamatan Jaro ya Pak ya. Iya. Dan ini harganya cukup ekonomis ya Pak ya. Ya, cukup. Oke, jangan lupa terus saksikan Warna setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di TV Tabanan. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduh lagi ya Pak ya.